ada dua jenis pemasaran. Ya, ada dua jenis pemasaran. Yang pertama adalah pemasaran konvensional, dan yang kedua adalah pemasaran dengan sistem jaringan. Oke. Nah, sekarang saya bahas pertama adalah dengan sistem konvensional. Sistem konvensional itu begini alurnya. Ini dari pabrik, oke. Dari pabrik itu dibawa kepada distributor wilayah, kemudian distributor kota, ya, dan seterusnya, sampai akhirnya kepada cabang, ya, kemudian toko, ya, warung, baru konsumen. Terakhir itu konsumen, oke, konsumen. Nah, saya kasih gambaran begini buat Pak Arif Bouk. Saya tanya, Pak Arif Bouk tahu kecap manis ya? Nah, kebetulan soalnya saya punya teman yang punya pabrik kecap manis. Ini saya mau jawab. Pak Arif Bouk tahu berapa kalau Pak Arif Bouk beli kecap manis di toko? Pak Arif Bouk beli kecap manis di toko itu harganya sekitar 20.000 sekarang. Ya, satu botol. Oke. Nah, Pak Arif Bouk tahukah harga di pabrik sebuah kecap manis itu harganya adalah ratusan rupiah. Ya, saya sebut aja ratusan rupiah karena nggak etis kalau saya nyebut angkanya. Jadi satu botol kecap manis itu kalau Pak Arif Bouk beli di pabrik itu satu botol cuma ratusan rupiah. Tapi kenapa kok di toko Pak Arif Bouk itu belinya 20.000? Jawabannya adalah karena semua jalur distribusi ini ngambil untung Pak Arif. Ya, ngambil untung semua. Jadi dari distributor wilayah, distributor kota, cabang, toko semua ngambil untung. Ya karena memang itulah bisnisnya. Ya, nah siapa yang dibebani untuk membayar keuntungan itu ya Pak Arif sebagai konsumen. Dan itulah jalur distribusi konvensional. Kalau Pak Arif mau beli kecap di pabrik seharga ratusan ribu, berarti Pak Arif harus jadi distributor wilayah. Belinya harus jumlahnya puluhan miliar, ya kan? Untuk bisa beli di pabrik seharga ratusan rupiah. Ya, tapi kalau Pak Arif cuma beli 1-2 biji, mohon maaf, Pak Arif tidak bisa beli satu botol ratusan rupiah. Pak Arif harus belinya di toko atau di warung. Oke? Jadi yang saya maksudkan begini Pak Arif. Di produk apapun, di konvensional bisnis, itu produk itu udah dinaikin harganya. Dan yang luar biasanya dalam produk konvensional tidak ada limit. Jadi berapapun tidak ada batasannya. Jadi tidak ada batasan bahwa harga produk tuh mau dinaikin 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Tidak ada batasannya. Itu dalam bisnis konvensional. Ya, sekarang kita lihat aja. Kalau kita bicara dari harga ratusan ke harga 20.000, itu kan bisa 20 kali lipat lebih, Pak Arif. Ya, itu contoh. Ini kita bicara contoh kecap aja. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Pak Arif. Apakah ada produk konvensional yang hari ini harganya tidak dinaikin dari harga pabrik? Saya rasa tidak ada, Pak. Semua barang yang ada di sekitar Bapak hari ini yang Bapak beli di toko, itu harga pabriknya pasti jangan jauh lebih murah. Apapun itu, mau baju kek, ya kan? Mau makanan kek, mau mobil kek, mau apapun yang Bapak beli hari ini. Jadi nggak mungkin Bapak itu bisa dapat harga pabrik, kecuali Bapak jadi distributor wilayah. Itu kata ya Pak ya. Nah, jadi artinya itulah dunia kita hari ini. Jadi kalau Bapak tidak mau beli barang yang tidak dinaikin harganya, itu tidak ada Pak. Itu hanya ada nanti mungkin di atas, di akhirat. Kita beli barang tinggal ngambil aja, nggak mikir harga. Tapi kalau di dunia, ya kita harus mengalami bahwa harga barang itu dinaikin berkali-kali lipat. Ya. Nah, dalam bisnis konvensional, yang nerima kenaikan harga ini adalah segelintir orang Pak Arif. Ya, yaitu para distributor wilayah, distributor kota, dan sebagainya. Nah, lalu bedanya dengan bisnis jaringan apa? Nah, jadi pertanyaan, bedanya dengan bisnis jaringan apa? Ini bedanya. Kalau bisnis jaringan, ya, itu begini. Pabrik, ini pabrik ya Pak. Ini pabrik. Oke. Kemudian pabrik itu akan langsung oper kepada distributor langsung namanya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan bisnis jaringan itu adalah distributor langsung. Biasanya perusahaan bisnis jaringan itu distributor langsung. Ya, yang jadi perusahaan bisnis jaringan itu biasanya adalah distributor langsung. Nah, cuma khusus AWM ini kita agak beda teman-teman. Kenapa? Karena pabriknya ya kita, distributor langsungnya kita gitu loh maksudnya. Kalian teman-teman tahu kan, pabrik kita kan namanya PT AWM Elite International. Kalau distributor langsungnya namanya PT AWM Star Life. Nah, itu bedanya biar teman-teman paham. Oke. Nah, kemudian dari distributor langsung itu langsung kepada konsumen yang merupakan sekaligus adalah distributor.
Itu member, namanya member. Nah inilah, kita ini sekarang sebagai mitra, Anda sebagai mitra itu, Anda itu fungsinya adalah konsumen sekaligus adalah distributor. Ya, beda ceritanya dengan yang tadi. Ya, nah, jadi dari pabrik kepada distributor langsung, apakah harganya dinaikin? Ya dinaikin, Pak. Ya jelas, wajar dong dinaikin. Namanya orang nyari untung, ya kan? Kalau harganya tidak dinaikin, masa pabrik itu jual barang sama dengan harga dia buat, kan tidak mungkin, Pak. Benar ya, Pak ya? Nah, kemudian dari distributor langsung itu menjual kepada konsumen yang jual distributor juga dinaikin. Ya, hanya saja di aturan DP Rindak kita dinaikinnya itu ada maksimalnya, Pak Arif. Maksimalnya ini aturan DP Rindak kita di Indonesia adalah naikinnya itu maksimum 60%. Naikinnya itu maksimum 60%. Tapi kalau kita bicara harga produk konvensional itu nggak ada aturannya, mohon maaf. Jadi mau dinaikin ratusan persen, mau dinaikin 1000%, 2000%, itu tidak ada aturan yang mengatur. Tapi kalau dalam sistem pemasaran jaringan kita diatur di Undang-Undang DP Rindak, ya undang-undangnya nama izinnya itu SIUP-L, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Jadi sebagai informasi buat teman-teman, ketika kita terbitkan sistem, kita itu minta izin kepada DP Rindak untuk menerbitkan SIUP-L namanya. Nah, SIUP-L itu kita akan ditanya berapa harganya dari pabrik kepada konsumen atau distributor, dan itu maksimum 60%. Ya, oke. Nah, jadi kata kuncinya Pak Arif, cara menjawabnya adalah begitu. Ketika ada orang yang bilang harga produk bisnis jaringan kan dinaikin, jawabannya apa? Betul, dinaikin. Tapi bisnis konvensional naikinnya lebih gila lagi gitu loh maksudnya. Ya kan? Naikin itu jauh berlipat-lipat lebih gila lagi. Ya kan? Nah, di bisnis jaringan juga dinaikin betul. Nah, tapi bedanya adalah dalam bisnis jaringan 60% kenaikan ini dibagi, Pak, kepada siapa? Kepada distributor yang berprestasi. Nah, itu bedanya, Pak. Kalau tadi kan hanya dinikmati segelintir orang. Hanya dinikmati distributor wilayah, distributor kota, toko, dan sebagainya. Nah, tapi kalau dalam sistem kita, harga dari distributor langsung kepada distributor yang merupakan konsumen tadi, itu udah dinaikin maksimum 60%. Ya, tapi 60% ini dibagikan kepada mereka yang berprestasi, Pak. Ya, makanya bonus kita itu sebagai mitra, itu diambilkan dari bagian 60% ini. Ya, jadi ketika teman-teman dapat bonus itu dari situ. Bonus sponsor, bonus pairing, ya, bonus matching, kemudian bonus reward dan sebagainya. Jadi siapa yang berprestasi, dia yang bisa berhak mendapatkan pengembalian daripada kenaikan harga tadi. Itu dalam bisnis jaringan. Ya. Nah, jadi sekali lagi Pak Arif, ya, ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, jawab saja, betul Pak, Anda betul. Dalam bisnis jaringan itu memang betul dinaikkan. Tapi ada maksimumnya berdasarkan Undang-Undang DP Rindak, yaitu 60%. Tapi apakah Bapak tahu, semua produk yang dari sekitar Bapak juga sudah dinaikin harganya, bahkan bisa ribuan kali lipat. Nah, jawabannya begitu, Pak. Karena kalau dia sekarang gini contoh ya, Pak ya. Kalau misalnya orang itu mau beli barang yang mau beli di pabrik, ya Bapak harus jadi distributor wilayah. Kalau Bapak cuma jadi konsumen, Bapak nggak bisa dapat harga pabrik. Ya, itu sama saja dengan berhayal gitu loh, Pak. Ya kan? Jadi ceritanya gini loh, ada orang-orang itu yang nggak mau ngasih keuntungan orang lain. Nah, itu berarti tidak hidup di dunia namanya, Pak. Karena kita di dunia ini hidup itu saling menguntungkan, ya kan? Nah, contoh kayak tadi kalau Bapak mau beli langsung di pabrik, ya pabrik kan punya harga standar, ya harus minimal berapa kalau mau beli di pabrik gitu. Kalau mau beli cuma satu tapi mau harga pabrik, ya nggak mungkin juga, pabrik pasti nggak untung. Gitu. Karena kan mereka harus bayar tenaga kerja, bayar bahan baku dan sebagainya. Ya, jadi wajar Pak. Ya, jadi artinya kalau Bapak sekarang berbisnis, misalnya nih Pak, contoh-contoh aja Pak. Bapak misalnya di rumah tangga punya bisnis apa deh, bisnis kuliner misalnya. Ya istri Bapak misalnya mau jualan makanan, harga pokok makanannya misalnya 50.000. Pertanyaan saya, apakah Bapak mau jual makanan itu seharga 50.000? Kan tidak mungkin Pak. Bapak pasti ngambil untung dong, ngambil untung dinaikin jadi 60.000 ke 70.000. Kenapa? Ya untuk ada keuntungan. Nah itulah bisnis Pak. Karena kalau kita tidak mau memberi untung kepada orang lain, ya jangan hidup di dunia. Karena itu adalah bisnis yang lumrah ya. Oke Pak Arif ya, semoga menjawab Pak Arif. Oke ya.